Selamat malam semuanya. Salam berinvestasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang value investing. Apa definisinya, apa analisisnya, dan langkah serta tips untuk melakukannya. Jadi di pasar saham atau di pasar modal, untuk meraup keuntungan, ada berbagai jenis strategi investasi yang kita bisa lakukan. Salah satunya yang cukup terkenal adalah value investing. Konon value investing adalah cara mencari dan membeli saham dengan harga yang murah ataupun under value, yang akan naik harganya di waktu yang akan datang, sehingga untungnya akan sangat besar. Bahkan strategi ini digunakan oleh investor terkemuka, yaitu Warren Buffett. Nah, bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak. Yang pertama, definisi value investing. Melansir Investopedia, value investing adalah salah satu jenis strategi investasi. Dalam hal ini, investor akan membeli saham yang diperdagangkan dengan nilai yang lebih rendah atau under value dari nilai intrinsik maupun nilai bukunya. Pada dasarnya, saham ini dipandang remeh di pasar modal atau belum dilirik sekalipun oleh investor lainnya, sehingga harganya lebih murah. Beberapa tokoh terkenal yang merupakan value investor adalah Benjamin Graham serta muridnya Warren Buffett, yang juga adalah investor tersukses di muka bumi. Dan masih banyak juga investor yang menggunakan metode value investing ini. Jadi value investing dengan mengumpulkan sangat banyak informasi dan strategi value investing ini cocok untuk investor jangka panjang. Bagaimana metrik analisis value investing? Salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh investor yaitu memilih strategi. Biasanya investor menggunakan berbagai metrik untuk menghitung nilai intrinsik sebuah saham sebelum memutuskan untuk membelinya. Jadi pembeliannya tidak asal murah. Jadi nilai intrinsik sebuah perusahaan terdiri dari beberapa hal, yaitu bagaimana performa finansial perusahaan, pendapatan, penghasilan, cash flow atau arus kas, keuntungan, dan faktor-faktor fundamental seperti brand perusahaan, model bisnis, target pasar, dan keunggulan dari kompetitornya. Nah, seorang value investor harus mengukur sejumlah metrik tersebut untuk memutuskan apakah sebuah perusahaan ini layak untuk diinvestasikan atau tidak. Jadi metrik yang pertama adalah menentukan price to book value perusahaan atau nilai buku perusahaan. Metrik ini menilai valuasi sebuah aset perusahaan dan membandingkannya dengan harga saham. Jika harga saham lebih rendah dari nilai aset atau nilai buku perusahaan, maka perusahaan ini sedang under value atau harga sahamnya di bawah harga wajar. Nah, saat itulah kesempatan untuk membelinya di harga yang murah. Metrik yang selanjutnya adalah price to earning atau PE ratio. Metrik ini digunakan untuk mengetahui data pendapatan perusahaan. Dengan begitu, value investor bisa mengetahui jika harga sahamnya tidak sesuai dengan pendapatannya. Ini juga berarti sahamnya under value. Metrik selanjutnya adalah free cash flow. Free cash flow dalam value investing adalah uang yang dimiliki perusahaan secara tunai setelah biaya-biaya lain dibayarkan. Biaya-biaya yang lain ini adalah hal-hal pokok seperti biaya operasional. Setelah melakukan pendataan dengan metrik tersebut, maka langkah-langkah value investing adalah: yang pertama adalah temukan perusahaan dengan fundamental bisnis yang kuat. Apabila kamu melihat nilai saham yang turun tanpa menilai apakah perusahaan dapat memulihkan kondisi finansialnya atau tidak,
ada kemungkinan kamu justru akan merugi. Ada beberapa cara untuk menilai apakah perusahaan memiliki fundamental bisnis yang kuat dan bagus. Salah satunya adalah melihat utang dan manajemen perusahaannya. Selain itu, lihatlah apakah mereka tetap mampu bersaing dengan kompetitornya meskipun harga saham masih fluktuatif. Jadi, secara keseluruhan, apabila perusahaan tersebut telah memiliki riwayat yang cukup baik secara finansial, kemungkinan besar perusahaan tersebut memang mampu bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Contohnya di Indonesia adalah perusahaan yang berfundamental bagus adalah perbankan seperti Bank BCA, Bank BRI. Langkah selanjutnya adalah beli saham ketika nilainya turun. Jadi langkah yang kedua ini membeli saham perusahaan tersebut ketika nilainya turun. Perusahaan dengan fundamental bisnis yang kuat tetap memiliki kemungkinan untuk mengalami penurunan nilai saham karena beberapa kondisi, seperti adanya sentimen dari global, adanya pemerintahan negatif tentang perusahaan. Jadi itu hanya akan membuat nilai saham turun dalam beberapa waktu saja. Namun kondisi di atas tidak akan secara signifikan mengurangi daya saing mereka. Ketika kita melihat bahwa mereka masih bisa beroperasi seperti biasa padahal nilai sahamnya turun, jadi kita bisa menggunakan itu adalah sebagai kesempatan emas untuk membelinya. Langkah selanjutnya adalah jual saham ketika nilainya sudah over value atau naik. Setelah kita mengetahui waktu-waktu terbaik untuk membeli saham yang under value, kini saatnya untuk mempelajari kapan harus menjualnya agar kita mendapatkan untung yang maksimal. Perusahaan pasti memiliki kuasa dan mencari cara untuk menciptakan berita positif mengenai bisnis mereka. Kebalikannya dari berita negatif yang tadi disebutkan, berita positif inilah yang juga akan mempengaruhi nilai saham yang akhirnya naik. Jadi setelah kita membahas langkah-langkah tersebut, sini kita akan membahas apa manfaat value investing. Nah, menurut Wealthy Education, berikut adalah beberapa manfaat dari value investing. Yang pertama, tentunya return yang lebih besar. Ketika melakukan value investing dengan tepat, kita akan mendapatkan keuntungan yang di atas rata-rata, atau dalam jangka panjang keuntungan itu sangat besar. Hal ini karena kita bisa menggunakan margin of safety. Sebagai contoh, kita membeli satu lot saham pada perusahaan dengan harga 300.000. Jika harga intrinsiknya adalah 5.000, jadi kita memiliki margin of safety sebesar 200.000 sebagai selisih keamanan kita dalam membelinya. Manfaat kedua adalah dapat dilakukan oleh siapa saja ya, karena value investing ini sangat mudah dilakukan. Maksudnya kita bisa melakukannya terlepas dari pendapatan finansial kita berapa, latar belakang pendidikan kita apa, asalkan kita mau bekerja keras dan bersabar saat melakukannya. Manfaat selanjutnya adalah value investing memiliki compounding effect atau efek snowball yang sering disebutkan oleh Warren Buffett. Compounding effect adalah ketika kita menginvestasikan kembali dividen atau keuntungan yang didapat dari saham. Jadi hal ini akan membuat tambahan profit yang didapatkan dalam jumlah besar seiring dengan waktu. Jadi itulah efek snowball atau compounding effect. Bahkan compounding effect ini disebut sebagai keajaiban nomor 8 di dunia oleh Albert Einstein. Jadi kita mengetahui efek compounding ini sangat efektif ya dalam mendapatkan return yang sangat besar. Tentunya dengan kesabaran dan jangka waktu yang panjang. Manfaat selanjutnya adalah risiko dan volatilitas yang lebih kecil. Jadi dengan melakukan value investing, risiko kita dan volatilitas saham itu lebih kecil dibandingkan strategi investasi jangka pendek lainnya. Hal ini karena dalam strategi ini kita tidak membeli suatu saham di satu hari dan menjualnya di beberapa hari kemudian. Jadi kita pun tidak
tidak perlu terlalu up to date seputar fluktuasi harga saham. Selanjutnya kita akan membahas prinsip dan tips value investing. Yang pertama adalah tentu lakukanlah riset. Jadi sebelum melakukan value investing kita harus tahu rencana jangka panjang bisnis suatu perusahaan, memahami prinsip bisnis suatu perusahaan, memahami struktur finansial suatu perusahaan, dan melihat siapakah jajaran perusahaan atau pemimpin dari perusahaan tersebut. Apakah CEO-nya seseorang yang berintegritas, seseorang yang jujur. Jadi kita penting sangat untuk mengetahui siapakah pemimpin dari perusahaan tersebut. Tips selanjutnya, diversifikasi portofolio. Jadi diversifikasi portofolio ini sangat penting dalam value investing karena ini yang akan membuat kita aman. Dengan mendiversifikasikan beberapa saham atau jenis-jenis investasi di portofolio kita, jadi kita akan terhindar dari kerugian yang besar. Tips selanjutnya adalah cari keuntungan yang aman dan konsisten. Jadi fokus strategi ini bukanlah keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Lebih baik cari saham yang risikonya rendah namun memberikan keuntungan konsisten dari tahun ke tahun. Nah, itulah serba-serbi tentang value investing yang bisa kita jelaskan dalam kesempatan ini. Jadi kita memahami ya, kesuksesan seorang Warren Buffett atau investor terbaik di dunia ini setelah melakukan value investing selama berpuluh-puluh tahun. Jadi kita harus memahami seberapa sabar beliau berinvestasi, seberapa jeli beliau sebelum membeli saham sebuah perusahaan. Jadi jika kamu masih mau belajar lebih banyak tentang investasi, ada baiknya kita belajar lebih banyak dari artikel, dari buku, ataupun dari master-master investor yang sudah terbukti sukses di pasar modal. Jadi cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam berinvestasi.